Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Nur Hanif, saya sendiri Novitai Utari, dan Rifan Maulana Subekti. Di sini kami dari kelas PIM, kami mendapatkan tugas dari Bapak Muhammad Heriudanta, yaitu mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, di sini kami kelompok 3 mendapatkan tugas membuat makalah, PPT, dan video presentasi yang berjudul pengembangan kurikulum PAI. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu hakikat pengembangan kurikulum, faktor-faktor mempengaruhi pengembangan kurikulum, dan prinsip dasar pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang pertama yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu ada 3, yaitu perguruan tinggi, kedua masyarakat, yang ketiga yaitu sistem nilai. Nah, di sini perguruan tinggi itu mempunyai 2 pengaruh, yaitu pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum, dan yang kedua itu pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru di perguruan tinggi keguruan. Nah, yang kedua yaitu masyarakat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Nah, isi kurikulum itu hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya dan serta upaya memenuhi kebutuhan dari tuntutan masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu prinsip dasar. Prinsip dasar di sini saya mengambil 5, yaitu prinsip relevansi, yaitu kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip efektivitas, yang keempat prinsip kontinuitas, dan yang terakhir prinsip integritas. Nah, di sini prinsip relevansi itu memiliki makna atau serasi. Dalam implementasinya prinsip relevansi itu setidaknya harus kurikulum itu harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Nah, secara internal itu kurikulum itu mempunyai relevansi antara komponen kurikulum, yaitu seperti komponen kurikulum itu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan eksternal, komponen ini memiliki referensi dengan tuntutan sains dan teknologi, referensi epistemologis. Nah, selanjutnya itu prinsip fleksibilitas, yaitu pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel itu dalam implementasinya itu memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum sangat penting terhadap perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas pengembangan kurikulum. Pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Nah, yang keempat yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum itu disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian itu disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional. Nah, yang kelima yaitu prinsip integritas. Itu kurikulum harus dikembangkan berdasarkan keseluruhan dan satu kesatuan bermakna dan terstruktur. Implikasinya adalah bahwa pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan dan mengusaha pendidik untuk menghasilkan individu yang unggul, dan sepenuhnya itu bisa berubah dengan baik atau memberikan perubahan yang baik. Mungkin itu dapat saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Merujuk pada fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yang menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen penunjang yang saling mendukung. Antara lain, pertama, tujuan. Tujuan merupakan dalam proses pendidikan, yakni hal yang ingin dicapai secara keseluruhan, yang meliputi domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotor.
Yang kedua, komponen media sarana dan prasarana. Media merupakan sarana perantara mengajar, sedangkan prasarana adalah media atau alat bantu untuk memudahkan dalam pengaplikasian isi kurikulum agar lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, komponen isi atau struktur program materi. Komponen isi dan struktur program materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang keempat, strategi belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik atau guru perlu memahami suatu strategi belajar mengajar pada suatu pendekatan, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam pengajaran. Kelima, komponen proses belajar mengajar. Komponen ini tentunya penting dalam suatu pengajaran atau pendidikan. Keenam, evaluasi penilaian. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan melaksanakan kurikulum, maka diperlukan sebuah evaluasi guna untuk mengukur kurikulum tersebut apakah cocok digunakan atau tidak. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Adapun beberapa model pengembangan kurikulum menurut beberapa ahli, yaitu Rob Taylor, di mana Rob Taylor mendefinisikan menjadi 4, yaitu objective, selecting learning experience, organizing learning experience, dan evaluation. Yang kedua yaitu Hilda Taba. Proses pengembangan kurikulum menurut Hilda Taba dapat dilakukan dengan 5 langkah, dimulai dengan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Di dalam unit ini diadakan studi seksama tentang hubungan antara teori dan praktik. Kemudian ada 8 langkah yang digunakan untuk eksperimen menurut Taba, yaitu mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan khusus, memilih isi, mengorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, melihat sekuen, dan keseimbangan. Selanjutnya menurut D.K. Weller membagi menjadi 5, yaitu seleksi maksud, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud dan tujuan saran. Yang ketiga, seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan. Selanjutnya, organisasi dan integrasi dari pengalaman belajar dan isi yang berkenan dengan proses belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi dari setiap fase atau masalah tujuan-tujuan. Selanjutnya dari Beauchamp. Beauchamp mengemukakan 5 hal dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu menetapkan wilayah yang akan melakukan perubahan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan siswa, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Yang terakhir dari Roger mengemukakan ada 4 model. Model pertama adalah model yang paling sederhana, yaitu mengembangkan bahwa kegiatan pendidikan semata-mata terdiri atas kegiatan memberikan informasi atau isi pelajaran dan ujian. Model 2
dilakukan dengan menyempurnakan model 1, yaitu tentang metode dan organisasi bahan ajar. Model 3 menyempurnakan model 2. Dalam model 3 telah memasukkan unsur teknologi pendidikan. Model keempat yaitu pengembangan kurikulum merupakan penyempurna model 3. Pada model 4 telah dimasukkan unsur-unsur tujuan ke dalamnya. Ya, itu sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.